balik buka, balik ada satu nih. Tapi jawab cakep ya. Habis jatuh terus tertepar. Jatuhnya karena kesenggol barongsai. Kalau hadirin sudah mulai mengantuk dan merasa lapar, kalau hadirin sudah merasa mengantuk dan merasa lapar, kalau hadirin sudah merasa ngantuk dan merasa lapar, tahan dulu sampai ceramah saya selesai. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layang-layang jatuh sekali. Layang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan, beliau al-Mukarramul Ma'anurul Quran beserta keluarga beliau. Yang saya tangdini Dewan Asatidz wal Asatidah serta santriwan dan santriwati yang insya Allah dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah yang Maha Esa, menciptakan langit dan bumi beserta isinya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat bertambahkan salam, berdaunkan doa, berbuahkan cinta. Semoga selalu terlibat serahkan kepada insan yang mulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita nanti-nantikan sahabat beliau dan yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Syarat untuk menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama, bersungguh-sungguh dalam disiplin dan keseriusan dalam mempelajari dan memahami pelajaran, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah, dan dengan ilmu lah
kita dapat membedakan antara hewan dan manusia. Laulal ilma lakanan nangkal bahai. Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia laksana hewan. Naudzubillah ini. Manusia diberi kelebihan akal sehingga ia mampu berpikir dalam melakukan sesuatu. Tidak seperti hewan yang tidak memakai busana, lenggang-lenggong dengan pedenya, gonta-ganti pasangan dalam perkembangbiakannya, buang kotoran di sembarang arena. Itulah hewan namanya. Begitu sudah jelas hadirin bahwa menuntut ilmu begitu pentingnya, bahkan bukan penting saja, melainkan wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Begitu pentingnya dan mulianya ilmunya Allah, tentu tidak bisa kita capai dengan seenaknya saja, tapi ada beberapa syarat yang harus kita kuasai. Bagaimana Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Al-Alam yang menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalian sudah hafal? Kita baca bareng-bareng ya. Al-ala tanalul ilma illa bisitati sa'ummika al-majmu'i hadis bayani ili ilmu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan memenuhi 6 syarat ini. Yang pertama yaitu kecerdasan. Para ulama membagi kecerdasan menjadi 2. Yang pertama yaitu muhibatun minallah, yaitu kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contohnya seperti seseorang yang mempunyai hafalan yang kuat. Yang kedua yaitu muktazab. Hadirin ada yang sudah tahu dengan muktazab? Muktazab adalah kecerdasan yang diraih dengan ia berusaha. Misalnya dengan cara mencatat dan mengulang materi yang telah guru berikan kepada kita. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu kesabaran. Dalam menuntut ilmu yaitu harus ditemukan kesabaran, baik sabar dalam belajar, sabar dalam ujian, dan sabar dalam segala hal yang kita alami dalam menuntut ilmu. Yang keempat yaitu biaya ataupun uang. Dalam menuntut ilmu yaitu diperlukan yang namanya biaya atau uang. Betul hadirin? Contohnya nih para imam. Di sini ada yang sudah kenal dengan Imam Maliki. Nah, beliau rela menjual kain penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Kalau dengan Imam Ahmad, ada yang sudah tahu? Nah, beliau rela melakukan perjalanan jauh hingga berbagai negara untuk menuntut ilmu. Yang kelima yaitu bimbingan seorang guru. Begitu pentingnya bimbingan seorang guru hadirin.
Jadi kita sebagai santri ataupun murid harus menghormati dan memuliakan seorang guru. Yang terakhir yaitu memiliki waktu yang cukup lama dalam menuntut ilmu. Tidak hanya membutuhkan 1 ataupun 3 tahun saja, tapi harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana Imam Baihaqi, beliau pernah berkata, ilmu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan meluangkan waktu. Al-Qadi pun bertanya kepada beliau, terus sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Beliau pun menjawab dengan tegas, sampai ia meninggal dunia dan ikut tertuang tempat tintanya di liang kubur. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, janganlah pernah patah semangat, karena di dunia ini masih banyak yang harus kita pelajari dalam waktu terbatas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan Mudirul Mahathir Quran beserta keluarganya, yang semoga dilancarkan urusannya, amin ya rabbal. Dan Dewan Asatidz wal Asatidah Pondok Pesantren Nurul Quran, dan tak lupa juga santriwan dan santriwati yang semoga ilmunya bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah yang maha kuasa, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis ini yang mulia. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda agung Muhammadin yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jangan salah memilih teman. Menjaga pergaulan adalah perihal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam mencari teman dan komunitas pergaulan yang baik, yang khususnya untuk mendorong kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu bergantung pada agama, perilaku dan kebiasaan sahabatnya, maka dari itu perlihatkanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Hadirin calon ahlul jannah, dari hadis tersebut kita dapat memahami betapa pentingnya pergaulan, sebab teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berapa kuat dan lemahnya keimanan kita. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah halaman 65. Ada 5 orang yang harus kita hindari. Yang pertama, orang bodoh. Orang seperti ini dapat memberikan saran yang salah dan menyesatkan, dan dapat merugikan bagi kita meskipun niatnya baik. Yang kedua, orang yang buruk akhlaknya. Orang seperti ini cenderung bertindak tanpa berpikir panjang dan dapat menjerumuskan kita dalam masalah dan keburukan. Maka dari itu hadirin, bertindaklah seperti orang yang bisa berpikir, dan berpikirlah seperti orang yang bisa bertindak. Yang ketiga, orang fasik. Ada yang sudah tahu belum orang fasik itu apa? Karena lu tahu nggak kan? Orang fasik adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil dan pernah melakukan dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, orang yang rakus terhadap dunia. Orang seperti ini cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang kelima, pembohong. Jangan berteman dengan pembohong hadirin, karena orang seperti ini dapat memutarbalikkan keadaan sebenarnya.
dan dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Hadirin kalangan Al-Quran, memilih teman adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'duna 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bersamalah engkau Muhammad bersama orang yang menurut Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, serta jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya telah melewati batas. Quran surah Al-Kahfi ayat 25. Jadi kesimpulannya, lebih baiklah dalam memilih teman, lebih baik kita berteman dengan orang yang saleh dan orang yang selalu beribadah, karena mereka lah yang akan menjaga agama kita, mendorong kita untuk selalu beribadah dan mengajak kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.